barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Raudhatus Shalihin wal hadirat Durian Sebatang yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah izinkan kita menjadi tamunya di rumahnya ini. Semoga kita menjadi tamu yang berkesan, sehingga di akhir pertemuan Allah berikan masing-masing bingkisan berupa ampunan seperti yang diberitakan dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum. Berangkatlah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bapak dan ibu yang saya muliakan, saudara-saudari yang saya hormati, serta adik-adik dan anak-anak yang saya cintai. Selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus Allah SWT untuk mengajarkan kepada kita umatnya agama ini. Dijelaskannya, tinggal kita mempelajari, memahami, kemudian mengikuti. Mudah-mudahan majelis ini diberikan Allah SWT kekuatan untuk memahami dan kemampuan untuk mengikuti. Mudah-mudahan selawat dan salam kita sentiasa banyak terucap di dalam majlis kita ini, khususnya di saat sering disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam bersambung pula kepada anak keluarganya, anak istri, cucu dan cicitnya sampai hari kiamat, dan para sahabat, para tabi'in, siapa-siapa pun yang mengikuti dengan setia sampai hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam ikhtilaful hadis. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wajhun akhar min al-ikhtilaf, yaitu bentuk lain dari ikhtilaful hadis. Ikhtilaful hadis maknanya adalah dua atau lebih hadis zahirnya bertentangan,
Tapi pada hakikatnya tidak bertentangan itu dari sisi pandang al-faqih, orang yang mencoba memahaminya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak bertentangan, karena Allah katakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andainya datangnya bukan dari sisi Allah, pasti akan terlihat atau terdapat padanya pertentangan yang banyak. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Asy-Syafi'i qala li qailun, berkata kepadaku seorang yang bertanya, qad ikhtulifa fit tasyahhudi, terjadi ikhtilaf dalam lafaz tasyahud. Tasyahud maksudnya tasyahud ketika salat, maksudnya tasyahud ketika salat disebut dengan tasyahud, padahal di dalamnya ada salawat kan, dalamnya ada salawat, ada salam, kemudian di akhirnya ada doa. Karena yang dominan di dalamnya itu, yang paling berharga di dalamnya adalah at-tasyahud, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yaitu yang paling berharga dalamnya, sehingga disebutlah dengan tasyahud. Disebut juga dengan at-tahiyyah atau tahiyyat, maka duduknya disebut dengan duduk tasyahud akhir, atau disebut juga dengan dengan duduk tahiyyat al-akhirah, karena di dalamnya ada at-tahiyyatu lillah, itu segala pujian, segala penghormatan, segala ta'zim hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka boleh disebut dengan at-tasyahud, disebut juga dengan at-tahiyyat, boleh juga disebut dengan al-jalsah al-akhirah atau al-julus. Tapi pada umumnya disebut apa ya? Tasyahud ya. Duduk tasyahud awal dan tasyahud al-thani atau al-akhir. Nah, Imam Syafi'i menceritakan ada yang bertanya, qad ikhtulifa fit tasyahhudi. Hadis-hadis tentang tasyahud terjadi ikhtilaf juga. Nah, itu ya. Si fulan Ibnu Mas'ud meriwayatkan begini, Ibnu Abbas meriwayatkan begini, Ibnu Umar begini pula, kemudian Umar bin Khattab mengajarkan begini pula, dari Aisyah seperti ini. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, bagaimana cara menyikapinya? Sebab kalau orang berilmu dengan yang bukan, beda cara menyikapinya. Ya tak? Dulu waktu masa-masa kecil dulu, itu belum lahir nampaknya saya. Nah, ya kan? Saya kecil dulu, itu udah lahir belum? Masih kemana-mana dibawa di orang tua kan. Nah, jadi ketika ruku ada yang pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yang di belakang makmumnya tak pakai tanpa wa bihamdi. Sengaja imamnya bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dikeraskan suaranya dikit. Disambut yang belakang subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Nah, gimana? Batal enggak salatnya? Ditambahnya kalimat tanpa wa bihamdi. Nah, ini kan sikap orang-orang awam. Bila terjadi ikhtilaf dalam suatu masalah, dia menjadikannya sebagai bentuk perlawanan, ya, dan kadang-kadang nak melakukan serangan dan ingin menjatuhkan. Tapi kalau para ulama tentu dah mereka dengan ilmu
semuanya bisa bertemu. Oleh itu makanya jangan masalah-masalah ikhtilaf itu jadikan sebagai konsumsi orang awam, karena orang awam itu lebih cepat tinjunya yang dikepal daripada hatinya untuk memahami. Allahu musta'an. Farawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali Abu Abdurrahman Al-Kufi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yu'allimuhum at-tashahhuda kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud masih ingat ya. Kalau yang lupa, beliau di waktu kecilnya disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam dengan al-ghulamul mulham, anak kecil yang dapat ilham. Kemudian dikenal juga setelah masuk Islamnya dengan sahibu na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang bawakan sandal Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk bangga tidak disebut tukang sandal Nabi, bukan saya. Tukang bawakan sandal Nabi alaihissalatu wassalam. Bangga tak? Tidak ya. Seorang kaisar Romawi, Heraklius, penguasa Romawi bagian timur, dia bilang, andainya saya berada bersamanya, saya yang akan cucikan kakinya, saya akan bukakan sandalnya. Goyangan. Ya sih? Antum tidak bangga bawa sandal Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, barakah. Tapi sayang dia kalah oleh nafsu kekuasaannya, sehingga tidak beruntung menjadi pengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Dia mengakui dengan lisannya bahwa Nabi itu benar-benar Rasulullah, cuman dia tidak mengikutinya. Makanya mengakui kebenaran Nabi tanpa bertasyahud, tanpa bersyahadat, itu tidak masuk orang Islam, sampai dia mengakui dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengikuti dengan anggota tubuhnya, baru dikatakan mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam atau menjadi orang Islam. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tashahhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka tasyahud itu kama yu'allimu surata minal Qur'an, seperti mengajarkan surat Al-Qur'an. Gimana mengajarkan surat Al-Qur'an? Hah? Ketika mengajar surat Al-Qur'an yang guru ngaji gimana? Hah? Tidak ada, boleh harakatnya pun tak boleh salah. Betul? Dan kemudian makhraj hurufnya tidak boleh keliru. Kemudian sifat-sifat hurufnya, begitulah. Kemudian hafalannya tak boleh ayat 1 menjadi ayat 3, ayat 3 menjadi ayat 2, tidak bisa. Harus berurutan dan harus lafaznya benar-benar. Makanya dia mengibaratkan Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada mereka tasyahud seperti mengajarkan as-surata minal Qur'an. Ini tasbihnya surat Al-Quran. Berarti Nabi mengajarkannya dengan seksama dan menyimak. Thalatha kalimat at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah fa bi ayyi tashahhudi akhazta. Ya, fa bi ayyi tashahhudi akhazta. Lalu tasyahud yang mana yang engkau pakai? Menurut orang yang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat.
Ini yang diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salasa kalimat, 3 kata. Maksudnya di awalnya, karena yang banyak berubah itu di awal tadi. Nanti ada lagi as-salawat at-tayyibat, at-tahiyatu lillah, az-zakiyat at-tayyibat, as-salawatu lillah. Nanti dalam kepada yang lain diajarkan lain pula. Nah, thalus at-tahiyatu lillah fa bi ayyi tashahhudi akhasta. Lalu yang mana yang engkau pakai menurut orang yang bertanya? Karena ikhtilaf. Kalau tilaf tentu pilih salah satunya, atau boleh pilih semuanya. Nah, faqultu, lalu Imam Asy-Syafi'i menjawab, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Dia pakai riwayat menjawab. Sebab kalau bukan ilmu Syafi'i tidak pada berpikir, cuman dia mendahulukan dalil yang dinukil, bukan dalil yang dipikir, tapi dalil yang dinukil. Akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas. Masih ingat? Imam Malik, imamnya mazhab Maliki. Nah, an Ibn Syihab, dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Masih hafal namanya kan? Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Amr ibn Hisham ibn Syihab Az-Zuhri. Ini salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sebagian besar sanad hadis. Salah satunya adalah, dan yang paling besar dari ke-6-nya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan yang pertama pula menuliskan hadis secara besar-besaran resmi pemerintah. Artinya kalau bahasa sekarangnya proyek pemerintah, artinya di atas instruksi pakai peraturan pemerintah. Nah, itulah pakai SK dari pemerintah, yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Dulu Zaid ibn Thabit dapat kemuliaan mengumpulkan Al-Quranul Karim. Sekarang Ibnu Syihab Az-Zuhri dapat kemuliaan mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan keduanya adalah suatu karunia yang luar biasa, sehingga nama keduanya harum sepanjang masa. Dan insya Allah di akhirat mereka menuai pahala yang tidak terkira, karena ilmu yang mereka tunjukkan masuk dalam bab man dalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukan. Orang yang melakukan, menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukan. Berapa banyak orang mengamalkannya, sebanyak itu pula hasil amalan yang dipetiknya. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita pun harus juga ambisi dan antusias untuk selalu menjadi orang yang berilmu. Walaupun seayat yang kita ajarkan, kalau ditularkan kepada 1000 orang, sama dengan menegakkan ayat itu dengan 1000 orang dan 1000 pula pahala yang kita dapatkan. Makanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh sekecil apapun andil kita dalam menegakkan. Maka harus ada saham kita dalam dakwah ini. Dengan apapun, yang berilmu dengan ilmunya, yang punya pikiran dengan pemikirannya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya materi dengan materinya, yang punya waktu dengan waktunya. Bahkan walaupun hanya sekedar menjadi tukang backingnya, backing dakwah itu penting. Nah, subhanallah, kadang-kadang
Orang tidak bisa berdakwah tapi dia bisa melindungi dakwah. Kadang-kadang dia belum terdakwahi, tapi jadi pelindung dah ada situ mungkin, masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah sehingga lengkaplah sudah karunia yang Allah berikan kepadanya. Dia membela tapi belum menikmati. Ada seorang non muslim di daerah Indonesia bagian timur, dia selalu mensupport saudara kita dengan memberikan, punya malu enggak bangun masjid, ambil aja barang berapa, dia enggak tagih-tagih, kapan aja bayar. Masya Allah. Ya, selesai markas besar, pada umumnya ngambil material dari beliau, dia enggak nawar-nawar, tapi kalau ada duit dia langsung dibayar sama kawannya kan. Nah, dia sering kunjungan ke situ, seolah-olah dia sudah mulai mencintainya. Kawan tuh bisik, kapan kira-kira Bapak bisa menikmati sholat di dalamnya? Insya Allah, apa dia bilang? Tak pakai insya Allah ya. saya sudah memikirkannya. Semoga mudah-mudahan Allah bukakan pintu itu sehingga lengkap kenikmatan yang dia berikan kepadanya. Sah? Ya, sekarang kan belum bisa dia menikmati. Mungkin di akhirat di dunia dia sudah merasa senang. Karena masya Allah disanjung-sanjung, maka sebagai kebaikannya kita bantu dengan doa, mudah-mudahan Allah menjadikannya bagian dari kebaikan ini, karena dengan itulah semua itu berguna baginya di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Hal yang sama ada juga di Pekanbaru. Masya Allah, dulu suka bantu orang Islam, bahkan bangun masjid pun dia bantu. Masya Allah, akhirnya dia sendiri menikmati masjid itu. Alhamdulillah atas segala taufik dan hidayah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu saya jawab, kata Imam Syafi'i, akhbarana Malik an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, an Urwata, dari Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ini subhanallah, tadi salah satu dari 6 perpustakaan poros hadis masa tabi'in. Gurunya adalah orang yang salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Madinah itu kaya dengan fuqaha di masa tabi'in. Salah satunya dari 7, ada 7 yang terkenal. Salah satu yang 7 itu adalah Urwah ibn Zubair. Tapi tidak tanggung-tanggung di mana berdoanya. Masih ingat kisah 4 orang yang berdoa di Hijr Ismail? Masih lupa juga. Jadi ada 4 orang berdoa di Hijr Ismail. Salah satunya Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Abdullah ibn Zubair, ibn Abdullah bin Umar. Abdullah bin Zubair minta kepada Allah supaya diberikan khilafah. Alhamdulillah jadi khilafah, tapi tidak lama. Tidak lama, hanya sekitar setahun, hanya beliau syahid insyaallah. Kemudian siapa tadi? Mus'ab ibn Zubair. Mintanya jadi gubernur di Irak. Kemudian menikahi 2 perempuan cantik dan cerdas. Salah satu adalah Sukainah binti Ali bin Abi Thalib. Yang satu saya lupa. Kalau saya misalnya lupa, cuman karena untuk orang jadi lupa pula. Cerdas, cantik. Alhamdulillah dikabulkan jadi gubernur di Irak dan menikahi kedua perempuan yang dimintanya itu. Itu yang buat saya juga semangat berdoa waktu itu. Ya, di dekat Ka'bah itu saya berdoa pula, ya Allah beri istri yang salihah, cantik, tidak masalah, asal kaya. Jadi enggak, karena dapat pede juga saya berdoanya. Nah, Urwah ibn Zubair ini doanya adalah, coba lihat, ayyukhadz annil ilm, semoga ilmu saya diwarisi orang. Tentu harus berilmu, kalau tidak ada warisannya kan. Akhirnya dia berhasil mendapat predikat salah satu dari 7 ahli fikih Madinah di masa tabi'in. Antum tahu lah, masih sahabat masih ada masa tabi'in kan, ramai kan para ulama. Ada 7 paling terkenal, salah satunya ada Urwah ibn
Zubair, makbul enggak doanya? Hah? Ya, berkata Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan lain-lainnya, semua mereka sudah mendapatkan bagiannya. Itu yang dia minta, dapat semuanya. Kecuali Ibnu Umar. Apa doanya? Apa kira-kira doanya? Kan yang satu-satunya yang sahabat, yang senior sahabat dia. Kalau Abdullah bin Zubair memang tapi sahabat kecil, karena dia adalah yang pertama lahir di Madinah setelah hijrah. Berlahir di Madinah dari kalangan muhajirin setelah hijrah. Nah, apa cerita Abdullah bin Umar? Dia memohon kepada Allah, ayyaghfiralih, semoga saya diampuni dosa-dosa saya. Nah, dikabulkan atau tidak? Kan tidak bisa kita deteksi sekarang. Tapi zon kita, ya, harapan kita, ya orang seperti Abdullah bin Umar rasanya tidak mungkin tidak diampuni. Siapa yang paling besar permintaannya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, itulah permintaan yang paling besar. Antum dapat khilafah berapa lah? Antum dapat jadi gubernur dengan istri cantik 2, berapa lah nilainya? Sah? Nah, kemudian yang yang lebih tinggi dari yang 2 tadi, Urwah bin Zubair. Karena Urwah bin Zubair yang paling tua di antara mereka tadi. Dari 3 beradik tuh, Urwah yang paling tua. Kemudian yang lebih tua lagi, Abdullah bin Umar, minta ampunan. Ini permohonan yang paling tinggi. Jadi kalau tu minta nanti, tahu doa mustajab, jangan lupa ya, itu diminta. Ingat kisah Uwais Al-Qarni radhiyallahu an? Apa kata Nabi? Pesan pada sahabat, nanti datang Uwais Al-Qarni dari Yaman. Kalau siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, minta apa? Minta jadi khalifah? Minta jadi presiden? Minta apa? Doakan ampunan. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu, setiap ada jemaah datang dari Yaman ziarah ke Masjid Nabawi, dia tanya, kalian dari kabilah apa? Kalau dibilang dari kabilah Qarn, dia tanya, bersama kalian ada Uwais Al-Qarni? Karena nama itu sudah disebutkan Nabi sebelum bertemu dengan orangnya. Ketika bertemu, Umar radhiyallahu anhu minta kepadanya, tolong mintakan ampunan kepada Allah, ampunan dosa-dosaku. Wih, ternyata memang ampunan itu lebih berharga dari semuanya. Apa sebab? Kalau sudah dapat ampunan itu, antum dapat surga. Sah? Surga. Ampun ya. Nah, ini jadi baperan jadinya, tidak jadi gaji gitu ya. Nah, yang kisah-kisah seperti kata Imam Bukhari radhiyallahu anhu, qalla ismun fit tarikh illa waladayya fihi qissah. Allah musta'an. Kita tidak seperti itu. Tapi yang bagus-bagus ini perlu untuk kita ini kan. Qala an Abdurrahman ibn Abd al-Qari, dari Abdurrahman ibn Abd al-Qari. Ini qari di sini bukan karena qari Quran, tidak. Dari kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah. Jadi bukan qari. Tapi walaupun dia qari, nah. Annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbar. Dia mendengar Umar bin Khattab menyampaikan di atas mimbar. Berarti di depan halayak ramai. Apa yang diajarkan? Wa huwa yu'allimun nas at-tashahhud. Sambil mengajarkan kepada masyarakat at-tashahhud. Dulu dia terima dari Nabi, sekarang dia buat seperti Nabi pula. Mengajarkannya kepada jemaahnya. Qulu, katakan at-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan, ta'zim, puji-pujian bagi Allah. Az-zakiyatu lillah. Segala hal yang suci, yang bersih milik Allah. At-tayyibatu as-salawatu lillah. Segala yang baik-baik, salawat milik Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang diajarkan. Kalau ujungnya sama, assalamu alayka ayuhan nabi sampai wa rasuluh, sama dengan tasyahud Ibnu Mas'ud. Yang berbeda di awalnya tadi. Ibnu Mas'ud tadi apa? At-tahiyyatu lillah wa thayyibat was salawat. Sah? Di sini at-tahiyyatu lillah az-zakiyat, at-thayyibat was salawat. Nah, beda ada kalimat az-zakiyat. Nah, assalamu alayka ayuhan nabi sama assalamu alayna ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala asy-Syafi'i, berkata imam kita asy-Syafi'i rahimahullah, fakana hadzal ladzi 'allamana man sabaqana bil ilmi min fuqaha'ina sigharan. Inilah yang diajarkan oleh para fuqaha kita di masa kami masih kanak-kanak. Jadi dulu ketika dia belajar masih kecil, ditalqinkan, diajarkan tasyahud ini. Tasyahud ini. Thumma sami'nahu bilis isnadin. Setelah kami belajar terus, kami dengar ini dengan sanad bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kata dia tadi, akhbarana Malik. Wa sami'na ma khalafahu. Bertambah ilmu, bertambah pula ada pula yang berbeda lafaznya dengan yang kami hafalkan. Kan ya enggak? Misalnya kami dulu waktu di MDA, tapi dulu MI namanya, Madrasah Ibtidaiyah, yang diajarkan yang biasa kita baca, at-tahiyyatu was-salawatut thayyibat. Ini kita baca dulu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kita ajarkan sampai di pondok, karena di pondok kan mazhab Syafi'i pada umumnya dipakai itu juga. Tapi setelah masuk ke Libya, ternyata ada bermacam-macam tahiyat. Karena kita tidak lagi tidak lagi terpaku pada satu mazhab. Tapi antum belajar ada Bidayatul Mujtahid, memang belajar cuman belum sampai tahiyat kami dah tamat. Itu masalahnya, belum sampai tahiyat dah tamat. Nah, ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Asy-Syafi'i afwan wa sami'na ma khalafahu falam nasma' isnadan fit tasyahhudi yukhalifuhu wa la yuwafiquhu athbata indana minhu wa in kana ghairuhu thabitan. Sehingga setelah kami mendengarkan semuanya dengan sanad-sanad sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam dari berbagai riwayat, tidak baik yang sama maupun yang berbeda, tidak dapatkan sanad yang lebih kokoh sanadnya dari apa yang kami dengarkan ini, yaitu dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair dan Rahman bin Abdul Qari, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Fakana alladhi nazhabu ilaihi anna Umar, maka mazhab kami wa in kana ghairu thabitan, walaupun yang lain sabit juga, yang lain juga sahih, tapi yang paling kuat yang kami miliki sanadnya adalah yang kami hafalkan sejak kecil itu. Biasalah di suatu negeri, biasanya yang paling kuat di kalangan ulamanya itu yang diinikan. Nah, fakana allazi nazabu ilaihi anna Umar, maka mazhab kami adalah bahwa Umar la yu'allimun nasa 'alal mimbar, tidak mengajarkan kepada jemaah di atas mimbar,
baina dhahrani ashabi Rasulillah SAW, di tengah-tengah sahabat Rasulullah. Kan masih banyak sahabat tuh, kan masih banyak sahabat yang masih hidup. Illa alama allamahumun nabi, kecuali sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kepada mereka. Nah mungkin Umar membuat-buat sesuatu. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kita, Umar tuh ahli bid'ah, Umar tukang buat bid'ah. Hah? Umar tukang bikin bid'ah hasanah. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi apa yang selama ini dikatakan Imam Syafi'i bagi bid'ah kepada mahmudah dan mazmumah, sebenarnya maksud beliau yang mahmudah mazmumah itu bid'ah menurut bahasa. Menurut bahasa ada bid'ah yang dipuji, ada bid'ah yang dicela. Tapi kalau bid'ah dalam agama, inilah tidak mungkin sahabat membuat sesuatu kecuali yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma intaha ilaina min hadithi ashabina hadithun yuthbituhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sirna ilaihi wa kana aula bina. Tatkala sampai kepada kami dari hadis para sahabat, maksudnya di sini guru-guru kami. Jadi guru disebut dengan sahib, murid pun disebut dengan sahib. Jadi katakan haula hadza min ashabi asy-Syafi'i misalnya. Ini termasuk sahabat Syafi'i, bisa gurunya, bisa muridnya. Walaupun pada umumnya disampaikan atau disebut sahib itu adalah murid. Pada umumnya kalimat sahib itu adalah murid. Makanya murid Nabi namanya ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi sahabat tidak jarang pula menyebut bahwa Nabi adalah sahibi Rasulullah SAW. Sahibi Rasulullah SAW. Jelas? Jadi murid disebut juga dengan sahib, guru juga disebut dengan sahib. Sahib itu artinya sahabat, yaitu yang selalu dekat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadisun yusbituhu, datang dari para guru kami, hadis yusbituhu yang dia riwayatkan dengan sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam sirna ilaihi. Hanya kami kembali ke situ. Wa kana aula bina, dan ini yang harus kami lakukan. Masa datang hadis dengan sanad yang sabit, lalu kami ikuti yang tidak punya sanad? Tentu dia mendahulukan yang dia dapatkan sanadnya yang sahih dari gurunya. Qala ma wa huwa, lalu ditanya oleh yang bertanya, wa ma huwa, apa itu? Qultu, saya katakan, akhbarana as-siqah, telah menceritakan kepada kami as-siqah. Dalam riwayat disebut, nah, saya mau azan. Ya. Baik, silakan. Cepat sekali saya. Hah? Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا اللهم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على الصلاة القائمة. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lalu Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan lagi, qultu akhbarana ats-thiqah, telah menceritakan kepada kami ats-thiqah wa huwa Yahya bin Hassan, yaitu Yahya ibn Hassan, Yahya ibn Hassan anil Laits, Yahya ibn Hassan al-Misri, anil Laits ibn Sa'ad, dari Laits ibn Sa'ad, Laits ibn Sa'ad al-Fahmi Abu Muhammad al-Misri. Kalau menurut Imam Az-Zahabi, ilmunya tidak kurang dari ilmunya Imam Malik, fikihnya. Tapi dia tidak memiliki mazhab yang diwariskan kepada umat setelahnya. Dia sejawat dengan Malik, seangkatan, bahkan di masa itu dia salah satu dari rujukan fatwa umat Islam seluruh dunia. Dan sering saya katakan ada 4 di masa itu yang menjadi rujukan fatwa di dunia Islam. Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Kemudian Imam Malik di Hijaz, Al-Haramain, Makkah dan Madinah dan sekitarnya. Kemudian Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi di Mesir. Dulu Mesir provinsi Indonesia, sekarang negara kan. Nah, itulah dulu rujukan fatwa di masa itu. Cuma dari keempatnya yang punya mazhab hanya Imam Malik. Itu tandanya bermazhab itu tidak
wajib. Bukan tidak boleh, salah paham pula. Antum nak bermazhab silakan, tidak ada masalah. Saya pun bermazhab, antum tidak ya? Hah? Saya mencoba untuk menjadi mazhab Syafi'i. Makanya buku-buku yang banyak saya bacakan adalah buku mazhab Syafi'i. Walaupun kita tidak seperti imam, ya dia sih imam, kita makmum, mana sama imam sama makmum mana ya? Ya kan, dia mujtahid, kita hanya sekedar muqallid, ya kan? Yang mencoba untuk mempelajari dalil sedikit demi sedikit. Jadilah itu, ya sih. Nah, kita mencoba untuk mengikuti, cuman tidak fanatis buta kepada Imam Syafi'i karena beliau melarang. Ini larangan beliau, jangan fanatik buta kepadanya. Kalau fanatik melek lah, jangan buta. Jadi fanatik nengok mandang itu. Nah, kalau kata Imam Syafi'i, kalau berbeda jalan saya dengan jalan Rasulullah SAW misalnya, maka jangan ragu tinggalkan pendapat saya. Nah, selesai. Itu yang kita pegang dari beliau. Tapi alhamdulillah kan tidak banyak, kan hampir nggak ada dia melenceng dari jalan Nabi SAW. Tapi yang namanya manusia ijtihad, bisa benar bisa salah. Benarnya sangat banyak, salahnya malu juga kita mengatakan salah, cuman dibetulkan oleh ulama yang lain. Mungkin dalilnya beliau atau istimbatnya berbeda dengan yang lain, sehingga kita cenderung kepada yang lain itu. Dan Imam Syafi'i tidak cemburu itu, dia suka malah. Yang seperti kita, gua murid ngaji sama kita, kamu ngaji sama orang dia, jangan ngaji sama saya. Itu nama naci, tidak bisa. Itu tidak masuk itu. Ya sebagian ngaji, kalau ngaji tempat saya jangan ngaji sama si anu. Ya Allah musta'an. Padahal si anu yang dibilang si guru juga dengannya. Allah musta'an. Itu tidak boleh. Kecuali orang ngajarkan memang sudah punya merek non sunnah misalnya, ya sudah punya mereknya seperti itu, iyalah. Kan ada yang sudah merek kan? Ada enggak? Ya mereka sendiri yang buat gitu. Di sini semuanya boleh. Antum inginnya semuanya tidak boleh. Semua yang tidak boleh memang nggak boleh, tapi semua yang boleh juga boleh. Jadi Allah itu kaum muslimin dirahmati Allah. Kemudian Anil Laits ibn Sa'ad, dari Laits ibn Sa'ad, an Abi Zubair al-Makki, dari Abu Zubair al-Makki yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki, an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair al-Asadi, salah seorang ulama besar tabi'in, murid Abdullah bin Abbas, seorang ulama tafsir besar. Cuman sayang mati di tangan penguasa zalim masa itu, Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Semoga syahid. Wa Tawus, itu Tawus ibn Kaisan. Tawus ibn Kaisan Al-Yamani. Beliau ini adalah muallim walad Abu Umar bin Abdul Aziz. Adalah guru privatnya, di samping dia ulama, dia juga guru privatnya anak-anak Umar bin Abdul Aziz Khalifah. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, yaitu paman Nabi, anak paman Nabi alaihissalam, yang berkat doa Nabi, dia dapat doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih beragama dan jadikan salah seorang ahli tafsir Al-Quran. Sebab doa itu dia ongkang kaki, tidak semakin giat belajar dan menghafal dan mencari. Kalau kita kalau sudah dapat doa Nabi, alhamdulillah langsung dapat ilmu ladunia. Gitu, ya. Jadi makan buah naga ya, langsung dapat ilmu. Ada sebagian pergi sebuah kota itu disebut dengan kota wali. Siapa yang masuk ke situ pulang jadi wali, sekalipun tak belajar ilmu. Ya guru-guru tembok-tembok semua jadi guru. Yang penting baik-baikan aja, akhlak di situ, adab di situ, nanti pulang langsung penuh dengan ilmu. Subhanallah. Ini bukan pulang dengan ilmu, pulang dengan lemu. Pulang dengan lemu.
Allah musta'an. Padahal Nabi bilang innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan ta'allum. Tidak ada sahabat yang didoakan Nabi dari orang ulama kecuali semakin giat dia berusaha. Abu Hurairah didoakan Nabi hafalannya sekokoh gitu ya, dapat doa dari Nabi. Apa yang dia lakukan? Sering terlambat tidur karena ngulang hafalan. Awak kalau sudah dapat doa Nabi dari jadi Nabi wali pun doanya. Kamu ini jadi orang ulama besar nanti langsung tiduran aja kerjanya. Nah, tidur aja enggak. Abu Hurairah sampai dia itu dapat pesan dari Nabi, salah satunya ada jangan tinggalkan 3. Apa yang pesannya? 1, witir sebelum tidur. Apa disuruh Abu Hurairah tidur sebelum tidur? Pada umumnya dia tidur terlambat, sehingga dikhawatirkan tidak sempat witir. Nanti bangun menjelang azan tidak sempat witir lagi, maka disuruh witir sebelum tidur. Yang kedua, puasa 3 hari dalam sebulan, karena menuntut ilmu itu memenatkan, melelahkan. Tidak ya. Atau sekali sebulan dia dapat capek luar biasa. Nah, ini tiap hari. Kalau kita lihat ulama-ulama dulu seperti Imam Nawawi itu 12 mata kuliah sehari belajarnya. Awak kalau tanya mahasiswa, capek Ustaz, berapa kalian belajar hari? 3 mata kuliah. Kecapean. Ini 12 mata kuliah dihafalkan, ditulis, diringkas. Itulah mereka dan ini kita. Karena memang sudah biasa dapat doa wali langsung kerah. Bukan keramas, keramat. Allah Ustaz. Nah, mereka tidak setiap dapat doa Nabi semakin kokoh dalam ilmu. Ini Abdullah bin Abbas. Annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna al-Qur'an. Nabi SAW selalu mengajarkan kepada kami tasyahud seperti mengajarkan Al-Quran. Sama tadi ya. Nah, jadi seperti ajar Quran. Berarti yang ini riwayat tidak salah ini. Karena mereka diajarkan seperti talqinnya Al-Quranul Karim. Ya, seperti itu tuh belajar sama Syekh. Kan tidak boleh salah kan? Jangan sampai salah. Iyyaka na'budu. Nah, bisa tidak terima itu. Nah, atau iyyaka na'budu tidak terima. Begitulah Nabi SAW mengajarkan, telitinya mengajarkan seperti majalah Al-Quranul Karim. Fakana yaqul, dia katakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Ini yang biasa dihafal ya. Nah, alhamdulillah. At-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Boleh assalamu, boleh salamun alaina. Semuanya sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qala Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i. Faqala, orang yang bertanya tadi bicara lagi. فأن ترى الرواية اختلفت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرع بن مسعود خلاف هذا وروى أبو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد ابن عمر ليس فيها شيء إلا في لفظ شيء غير ما في لفظ صاحبه وقد يزيد بعضها الشيء على بعض. Nah, gimana caranya ini? Riwayat dalam masalah ini dari Nabi berbeda-beda. Ibnu Mas'ud meriwayatkan lain pula. Warawa Abu Musa khilaf hadza. Abu Musa berbeda pula riwayatnya. Semua mengatakan seperti mengajarkan Al-Quran. Kok bisa beda? Untuk doa yang sama, yaitu doa tahiyyat atau tasyahud. Wa rawa Abu Musa khilaf hadza, wa Jabir khilaf hadza. Jabir bin Abdullah mereka juga beda dengan ini. Wa kulluha qad yukhalifuha ba'daha ba'dan fi syai'in min lafzi. Masing-masing tidak ada yang sama, berbeda-beda sebagian lafaznya. Thumma allama Umar khilaf hadza kulliku, dan Umar meriwayatkan pula, mengajarkan pula yang berbeda dengan semua ini. Ya kan ada
7 atau 8 sigat tasyahud yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi dikatakan dari Abu Musa, dari Ibnu Mas'ud, dari Jabir bin Abdullah, dari Umar Khattab, dari Ibnu Umar, dan dari Ibnu Abbas, kemudian dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, dari Aisyah. Wa kadzalika tasyahudu Aisyah. Aisyah berkata lain lagi. Wa kadzalika tasyahudu Umar, berkata lagi, laisa fiha syai'un illa fi lafzi syai'. Tak satu pun dari lafaz yang mereka riwayatkan kecuali ada sesuatu yang berbeda dari lafaz sahabat yang lain. Wa qad yazidu ba'dhu syai'an, bahkan sebagian ada yang lebih di atas yang lain. Faqultu lahu al-amru bihadza bayyin. Ini masalah jelas. Masalah ini jelas. Coba lihat. Memang seperti kata beliau di awal-awal kitab kemarin. Masih ingat awal belajar kitab ini? Masih ingat? Kayaknya enggak lagi. Kalau tengok-tengok wajah raut wajah, raut wajah lupa semua nampaknya ini. Apa kata Nabi? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Hadis datang dari Nabi SAW, inda ahliha bayyinatun wadihah. Kalau di kalangan ahli ilmu dengan hadis jelas, terang. Wa inda ghairi ahliha mukhtalifah. Menurut yang bukan ahli, dia bertentangan. Nah, di sini dia contoh. Ini masalahnya bayyin, terang. Tidak ada yang masalah di situ. Maka jangan berbantah pula. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Jangan. Nah, nanti batal salat kita. Nah. Atau berpikir-pikir imam tak kunut subuh, dari mulai takbiratul ihram mikir tengok nanti sudut apa tidak, kalau tidak saya pergi nanti zid, batallah solat dan niat keluar dari solat. Makanya pulang solat dia selesai solat karena dia berniat keluar dari ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Faqulu al-amru bihadza bayyin. Ini masalahnya jelas, tidak ada masalah. Qala fa'bin muli, kalau gitu jelaskan kepada saya. Baik. Dengan baik ya. Kita jelaskan sekarang atau besok aja? Penasaran nampaknya. Nah, kalau bawa mimpi kan mimpi baik ini. Mimpi belajar. Gimana? Bulan depan aja. Sekarang juga. Kalau masuk angin tentu jangan salahkan saya nanti. Qultu kullun kalamun urida bihi ta'zimullah. Semua yang diriwayatkan oleh Aisyah, Jabir, Abu Musa, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, ya, semuanya itu lafzun urida bi ta'zimullah, adalah lafaz yang tujuannya menta'zim, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Misalnya at-tahiyyatu lillah, as-salawatut thayyibat, semuanya ta'zim Allah. At-tahiyyatu zakiyatul mubarakat lillah, sama juga menta'zim Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Fala'allahu ja'ala yu'allimu ar-rajula fayahfadhuhu. Menurut saya, perkiraan saya, ini kan perkiraan karena dia tidak hidup zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi perkiraan ini bukan tanpa dalil, bukan tanpa pijakan. Nanti kita dengarkan. Kalau sabar dilanjutkan, kalau tidak kita undurkan. Kayaknya tidak mau penasaran. Di tempat lain setuju aja dia lambatkan, masya Allah. Waktu udah malam katanya. Falau ja'ala yu'allimu ar-rajula fayahfadhu. Barangkali diajarkan ke seseorang begini, lalu dihafalkannya. Wal akharu fayahfadhu. Diajarkan pula lafaz ini ke yang lain. Nah, itu yang dihafalkannya. Wa ma ukhidha hifdhan fa'aktsaru ma yahtarisu fihi min ihalatul makna. Segala sesuatu yang diambil secara hafalan, dan memang inilah metode yang ada pada waktu itu. Nabi sendiri tidak menulis, Nabi tak membaca. Tapi dia ulama apa tidak? Nabi ulama apa tidak? Ulama. Jadi kalau tidak pandai baca, tidak pandai nulis, belum berarti tidak punya ilmu. Karena cara mendapatkan ilmu itu banyak. Bahkan orang buta kadang lebih alim daripada kita yang melek ini. Sah? Karena yang bertanya pun nantilah cerita dan dia. Kalau masuk cerita ini panjang lagi. Tentu ada. Wa ma ukhidha hifdhan fa aktsaru ma yahtarisu fihi minhu ihalatul makna. Yang diambil secara hafalan biasanya paling dijaga maknanya.
Kalau dijaga, makna jangan sampai berubah. Falam takun fihi ziyadatun wa naqsun wa la ikhtilafu syai'in min kalami yuhilul ma'na fala tasau halatuhu. Selama tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan dan ikhtilaf berbedaan dari perkataan itu yang merubah makna, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Sebab yang ngajar siapa? Sebab yang ngajarkan siapa? Nabi alaihissalatu wassalam. Kecuali yang mengajarkan saya. Berbeda dengan diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kan tadi masing-masing Nabi mengajarkan kami. Nabi mengajarkan kami seperti mengajar Al-Quran. Kalau mengajar Al-Quran teliti tidak? Baik Nabi yang mengajarkan maupun sahabat yang menerima mesti teliti. Karena biasanya Nabi minta dibacakan, diulang. Misalnya dah hafal, dah coba baca. Dibacanya salah, diperbaiki. Begitulah cara talaqi Al-Quranul Karim. Nah, fa'ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajaza li kulli imri'in minhum kama hafiz. Nabi barangkali karena Imam Syafi'i ini bahasanya bukan bahasa ragu, bukan. Ini bahasa hati-hati. Karena tidak mungkin memastikan sesuatu yang sifatnya istinbat. Bukan dia saksikan Nabi seperti itu. Barangkali karena ini seperti ngajar Quran juga, ini seperti ngajar Quran juga, ini seperti kok berbeda tahiyatnya. Berarti masing-masing diajarkan Nabi seperti itu. Jelas? Nanti ada padanannya nanti, aman tuh. Nah, untuk meyakinkan, jadi Imam Syafi'i bukan sembarang istinbat. Jadi barangkali Nabi membolehkan setiap orang dari mereka seperti yang dihafalkan. Ini yang dihafalkan? Ya, teruskan. Berarti ijazahnya dari siapa? Dari Nabi. Semasa hidup atau setelah mati? Kalau ada yang kasih ijazah setelah mati? Woi, kalau ada Nabi kasih ijazah setelah mati? Ijazah palsunan. Dah selesai. Karena ijazah dah tidak diterbitkan lagi setelah Nabi mati. Oh, saya keturunan Nabi, saya wali, saya ada wali apa? Wali nikah. Nah. Ya, orang berlakon tuh banyak caranya sih. Kalau kita tengok yang ahli melakon cinta para pesinetron. Sahih? Cintanya Masya Allah. Sampai kena wongi pulau ada sama orang rumah. Apa abang tak romantis kayak orang tuh? Kita bilang, gimana? Saya coba seperti orang tuh melakon. Mau tak? Takut pula dia beneran pula nanti lakonnya kan? Ya Syekh, umpan tuh diberi kalau belum ketangkap ikannya. Kalau ikan ditangkap dia kasih umpan lagi. Makanya ada ibu-ibu komplain pada suaminya, Pak, dulu waktu kita belum jadian, maksudnya belum jadi menikah, Papa sering kirim hadiah. Sekarang kok jarang katanya. Kok jarang? Jawabannya sederhana ya. Orang mancing mami, kalau ikannya ada ketangkep, tak akan kasih umpan lagi. Kecuali masuk akuarium yang mewah dikasih lagi. Tapi kalau akan untuk dibantai, nah kan dikasih umpan lagi. Dia cari yang lah umpannya ke yang. Makanya jangan begitu tertarik betul kepada suami-suami orang lah. Nanti sudah dapat umpannya tidak kan, umpannya ditarik lagi itu. Jadi hal itu jangan terlalu tertarik. Nah, pastikan betul memang dia bukan hanya ngasih umpan. Kita sampai ke situ gitu sih. Jangan gampang terpancing oleh gaya sinetron. Tentu tahu enggak? Orang yang sering main cinta di film itu, mereka di alam nyata paling gagal dalam iya enggak? Juga dosa sebut-sebut nama, bahaya gitu nama. Tapi rata-rata mereka tidak lulus dalam cinta yang sesungguhnya pelakon. Ya kalau ada yang nangis-nangis katanya cinta Nabi sampai Nabi hadir di depannya, itu
sinetron. Dia tahu memang di mana mutar sinetron paling bagus. Kayaknya negeri ini paling suka sinetron. Itu suka sinetron? Bilang iya. Iya, enggak ada kita yang enggak suka. Oleh sebab itulah maka saya tidak adakan alatnya di rumah. Di TV enggak ada di rumah. Sebab saya asalnya penonton. Belum jadi pelakon. Iya. Gimana saya tidak memungkiri saya di pelakon. Dulu di kampung tuh TV hanya satu ada, sekampung, sedesa. Udah mau tidur pemilik rumah awak masih gitu juga. Berarti kan aslinya penonton kan? Iya enggak? Saya mohon maaf, ini cerita buka kartu pula ya. Saya tidak terpengaruh dengan iklan-iklan misalnya main bola, Piala Dunia dan sebagainya. Saya tidak pengaruh sih. Tapi kalau sempat sedang makan ada pertandingan, diajak sama Ahmad balik, Ustaz ya, jangan, selesaikan dulu. Iya. Jadi kalau sudah di depan pantang tidak tengok. Makanya saya tiadakan barangnya supaya tidak tertengok. Jelas. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Keluar juga kita dari tema. Nah, jadi Nabi SAW seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, barangkali diijazahkannya kepada setiap orang sesuai dengan hafalannya. Wala'alla man ikhtalafa riwayatuhu. Naam, wa ikhtalafa tashahuduhu innama tawassa'u fihi faqalu ala ma hafidhu wa ala ma hadarahum wa ijzalahum. Barangkali orang yang berbeda riwayatnya dan berbeda tasyahudnya, mereka mungkin tawassa'u, menganggap lafaz ini semakna dengan lafaz ini, lalu dia hafalkan. Lalu ketika sampai ke Nabi, kan dia murojaah dengan Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi izinkan. Ingat kata Nabi izinkan. Makanya jangan minta izin sama, balik yang tadi lagi nanti, sinetron lagi nanti. Ya, izin itu sudah tutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Orang yang nak merayu, orang yang nak jadikan kita korban pandai merayu, tak? Pandai merayu, maka dia tahu memang kita suka tadilah tahu di mana sinetron paling laku. Jadi bikin lakon kita langsung percaya. Karena apa? Karena ilmu yang tidak mumpuni atau ilmu yang tidak diikuti. Sebagian tahu gitu, sebagian tahu, cuman berat untuk bertahan. Tahu tidak mungkin Nabi setelah wafat datang lagi untuk mengajar sesuatu yang belum pernah diajarkan. Berarti belum sempurna agama ini. Belum sempurna agama. Oh enggak, maksudnya rukun-rukunnya sempurna, yang lain-lain belum. Ya Syekh, dari mana tafsiran ini? Abdullah bin Mas'ud ditengoknya orang berzikir sampai ngitung-ngitung batu di masjid. Yang dibaca zikir yang sudah diajarkan Nabi, cuma dengan cara yang mereka buat sendiri. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Belum lagi pecah bejana Nabi, belum lagi lusuh baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya masih ramai seperti ini. Kalian nak lebih hebat dari Nabi alaihi salatu wasallam? Kira-kira mana yang lebih saleh orang tabi'in daripada yang tabi' sekarang? Hah? Wih, tabi'in lebih dekat. Bisa aja saya didatangi Nabi tadi malam, ya, lalu dia beri ijazah khusus zikir ini. Kalau sempat dikatakan dilampang sama Umar tuh. Saya yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah puas baca selawat, tidak datang pula Nabi ke saya. Kamu yang tadi mana-mana datangnya, tiba-tiba baca selawat dikit datang Nabi kepadamu. Andai betul, kita tidak memungkiri Nabi bisa hadir dalam mimpi. Cuman yang kita pungkiri, antum jujur tidak bilang mimpi.
Orang sekali seabadnya payah mimpi dengan Nabi, antum tiap malam kapan mau bisa bertemu Nabi. Ada yang bilang pula konferensi setiap hari dengan Nabi. Konferensi sedunia pula. Hadir seluruh yang sejenis itu di dunia. Allah musta'an. Kalau diklaim bertemu Nabi alaihissalam, itu enggak. Karena ijazah itu sudah tutup sejak Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ujiza lahum, dan diberikan ijazah. Diberikan izin mengamalkannya. Kalau sudah izin dari Nabi, apa namanya? Woi. Kalau sudah diizinkan Nabi, apa namanya? Kok pada bingung? Sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sunnah ada 3. Nabi yang cakap, Nabi yang buat, Nabi yang lihat dan tidak dipungkirinya. Dah, ini namanya takrir. Nah, itu yang kamu hafal? Iya. Lanjutkan. Karena mana tidak berubah. Jelas? Ta'zimullah subhanahu wa ta'ala. Qala afatajidu syai'an yadullu ala ijazati ma wasafta. Punya ndak bukti wahai Imam Syafi'i? Kan itu perkiraan kamu tadi seperti itu. Ada ndak bukti yang bisa dijadikan penguat masalah ini? Fakultu na'am. Iya, saya bicara bukan sembarangan. Ah, dengarkan. Sekarang juga atau besok? Sekarang lagi. Subhanallah. Memang betul-betul bertahan nih, juara bertahan. Baik. Qala wa ma huwa? Apa itu? Ayo kita dengarkan. Qultu, saya jawab. Tadi Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik. Oh, Malik punya cerita. Imam Malik punya cerita. Telah menceritakan kepada kami Malik, an Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, an Urwata, dari Urwa bin Zubair. Saya tidak jelaskan lagi, sudah tadi kan? An Abdurrahman ibn Abd al-Qari. Qala sami'tu Umar bin Khattab yaqul. Sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Berkata, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Nah, di sini kasusnya. Saya mendengar Hisham bin Hakim ibn Hizam, dia jadi imam. Jadi Umar makmumnya. Mungkin dalam suatu perjalanan itu gimana? Saya mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surat Al-Furqan, maksudnya sebagian ayat dalam surat Al-Furqan. Ala ghairi ma aqra'uha, beda dengan yang saya baca. Kan ada qiraat kan? Saya yang lebih ahli itu. Nah, ada qiraat, kadang baca ro jadi re misalnya kan? Atau misalnya bisa saja kalimatnya awalnya berbunyi mabni lil ma'lum, kadang dibacakan mabni lil majhul. Pokoknya berbeda lah bacaannya. Berbeda bacaan dari Hisham bin Hakim bin Hizam tadi radhiyallahu anhu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akraniha, padahal saya sudah terima dari Nabi surah Al-Furqan langsung. Kan tadi seperti membacakan Al-Qur'an. Saya langsung dari Nabi menerima bacaan itu, qiraatnya. Fakittu ajalu alaihi, hampir tidak tertahan saya nak menyelesaikannya dalam salat itu. Jelas? Kan Umar kan pendoi orangnya. Umar itu suka cepat. Summa ambaltu hatta sarab. Akhirnya saya biarkan dia, saya beri waktu sampai selesai salat. Thumma lababtuhu biridaihi, kemudian saya lilitkan kainnya ke lehernya. Umar radhiyallahu anhu. Taib, fa ji'tu bihi ila Nabi, saya tarik dia ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hati-hati kalau ada Umar, banyak orang ketakutan sekarang. Memang dia dalam kebenaran luar biasa. Umar bin Khattab. Faqultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra'u surat Al-Furqan alima aqra'taniha. Saya dengar ini Hisham ini baca surah Al-Furqan beda dengan bacaan saya. Apa ini? Kan itu beda dengan apa yang kau bacakan kepadaku. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Hisham, Iqra, baca Hisham. Faqara al-qira'at allati sami'tuhu yaqra. Kata Umar, saya dengar dia membaca persis seperti yang dia baca tadi.
Seperti yang dia baca tadi. Berarti dia tidak jujur dia membaca seperti itu dia baca. Nah, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata, hakadha unzilan, seperti inilah diturunkan. Sah? Sah. Jadi itu sah. Apa cap sah? Baik. Summa qala li, kemudian Nabi bilang ke saya, Umar jadi bingung, itu sah kok saya? Jangan-jangan saya yang tak sah ini. Lalu dia baca, faqara'tu, lalu saya baca. Faqala, setelah saya baca, hakadha unzilat, seperti itu juga diturunkan. Inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf. Ulama berbeda menafsirkan 7 huruf ini apa maksudnya, tapi sebagian besar jumhur mengatakan maknanya adalah dengan 7 qiraat mutawatirah itu. Dengan 7 qiraat. Tuan-tuan sering menikmati qiraat di sini kan? Awak pertama dengar dulu guru saya ada orang Pakistan kan, jadi imam di Libya, ihdinas siratal bawa Qurannya kayak gitu juga lah, lebih kurang kan. Cuman awak tak berani kayak Umar dah. Itu ihdinas, pernah tonton dengar sini? Pernah kan? Ihdinas sirat sod kan jadi zaid. Tapi setelah kita biasa dengan qiraat, saya mau nasib saya tidak sampai tamat. Saya hanya talaqi dengan Syekh Waidul Lawani sampai Al-An'am karena berpengaruh pada pelajaran hadis. Jadi akhirnya sampai yang talaqi baru sampai Al-An'am. Jadi tidak sampai selesai qiraat. Allah musta'an. Ala kulihan, ya, tidak apa-apa. Nanti saya nak ambil sanad yang rahwan, yang jauh di bawah, tidak ada masalah. Kalau perlu sanad juga. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi faqara'tu qala hadza unzilat inna al-Qur'an unzila sab'ati huruf faqra'u ma tayassar. Bacalah dengan bacaan yang mudah bagi kalian. Oh, ternyata memang agama ini mudah rupanya, asal ada cap legalitasnya. Siapa yang berhak beri cap legalitas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syafi'i saja kan dia ngomong tadi, didesak oleh orang ini, di mana kok dapat cap itu? Akhirnya dia tunjukkan ini capnya. Berarti dugaan Syafi'i hanya mereka-reka atau ada dasar pijakannya? Ada. Kembali lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, nah ini masih ada lagi. Gimana? Baik. Qala fa iz kana Allahu li ra'fatihi bi khalqihi anzala kitabu ala sab'ati ahruf ma'rifatan minhu bi anna al-hifdha qad yazil la yuhillu lahum qira'atahu wa in ikhtalafa al-lafdhu fihi ma lam yakun fi ikhtilaf halatu ma'na kana ma siwa kitabillahi awla ay yajuza fi ikhtilafu al-lafdhi ma lam yuhil ma'nahu. Kalaulah Allah karena kasih sayangnya kepada manusia diturunkannya Al-Quran dengan 7 qiraat, karena Arab ini qiraatnya, Arab ini qiraatnya misalnya, itu karena kasih sayangnya, ma'rifatan minhum, karena Allah maha tahu bi annal hifdha qad yazil, hafalan itu kadang-kadang bisa tergelincir, apalagi qiraatnya dikatakan qiraat yang dia tidak maklum. Dia biasa misal baca imalah misalnya, wadduha wal laili idza saja misalnya kan, biasa dengan seperti itu, atau biasa dengan isma, biasa dengan ihmal dan sebagainya. Kalau biasa seperti itu lalu disuruh baca dengan qiraat yang lain, bisa saja lupa dia. Berarti yang menyulitkan. Misalnya orang-orang Maghrib ya biasa dengan riwayat Qalun, Warsh misalnya, lalu disuruh baca riwayat Hafs an Asim, seperti yang banyak berlaku di bagian barat negeri Islam ini. Pasti terbata-bata dia, sebagaimana kita kalau disuruh pula membaca dengan qiraat Warsh atau Qalun tersebut. Yes ya? Nah, enggak percaya cobalah nanti. Nah, pasti ada masalah. Jadi supaya tidak mesti sama qiraatnya, karena bisa saja kalau dia memakai qiraat yang tidak familiar di tempatnya, bisa saja dia tersalah. Maka Allah bolehkan untuk membacanya wa in ikhtalafa lafzu, sekalipun lafaznya berbeda. Seperti lafaz berbeda, misalnya tabayyanu fatabayyanu fatathabbatu misalnya.
Malam yakun fi ikhtilaf ihalatu makna, selama ikhtilaf bacaan itu, perbedaan bacaan qiraat itu tidak merubah makna. Karena ma siwa kitabillah, Allah kalau Al-Qur'an saja Allah berikan kelapangan itu, tentu selain Al-Qur'an lebih patut diberikan kelapangan lagi. Ayyajuza fi ikhtilaful lafzi ma lam yuhil ma'nahu, boleh ikhtilaf lafaznya selama tidak merubah makna. Wa kullun ma lam yakun fihi hukmun fa ikhtilaful lafzi fihi la yuhilu ma'nahu, dan segala sesuatu yang tidak ada hukum di dalamnya maka ikhtilaf berbeda lafaz itu tidak merubah makna. Kan isinya puji-pujian, pujian. Waqad qala ba'du tabi'in, sebagian tabi'in mengatakan, laqitu unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtama'u fil makna, mereka dalam meriwayatkan hadis maknanya sama, wakhtalafu alayya fil lafzi, tapi lafaznya berbeda, maknanya sama. Faqultu li ba'dihim dzalik, lalu saya tanyakan kepada sebagian mereka, faqala la ba'sa ma lam yuhilil ma'na, tidak apa-apa selama tidak merubah makna dari apa yang diinginkan. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau bacaan tadi mesti dapat ijazah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma fi tasyahhudi illa ta'zimullah, di dalam tasyahud tidak lain kecuali menta'zim Allah. Wa inni la arju an yakuna kullu hadha fihi wasi'an, saya berharap semua itu lapang, baik riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat Ibnu Umar, riwayat Aisyah, riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Umar, semuanya boleh dipakai. Taib. Wa alla yakuna al-ikhtilafu fihi illa min haitsu zakartu, dan ikhtilaf di sini tidak lain kecuali seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu Nabi membolehkan semuanya. Wa mithlu hadza kama qulta yumkinu fi salatil khaufi, ini juga berlaku pada masalah ketika salat khauf. Dalam masalah salat khauf yang sudah dibahas atau belum? Sudah kan? Nah, sudah dibahas. Artinya cara ini boleh, cara ini boleh. Cuman ada cara yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fa yakunu idza jaa bi kamali salati ala ayyil wujuh ruya an nabi ajza'an. Maka siapapun yang menunaikan salat khauf dengan salah satu bentuk yang diriwayatkan dari Nabi, sahih dari Nabi, boleh. Sudah selesai. Iz khalafallahu bainaha wa baina ma siwaha min as-salawat, karena Allah membedakan antara salat khauf dengan salat-salat yang lain. Walakin kaifa sirta ila ikhtiyari hadits Ibnu Abbas, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhud duna ghairi, kenapa engkau memilih riwayat Ibnu Abbas bukan yang lain? Dijawab oleh qultu lima ra'aituhu wasi'an, karena pertama alasan saya semua itu boleh dipilih, boleh dibaca, maka saya pilih ini. Karena selama istilahnya boleh memilih, maka silakan antum pilih yang mana. Wa sami'tu an Ibnu Abbas sahihan. Yang kedua, saya punya sanad sampai ke Ibnu Abbas yang sahih. Baik. Kana indi ajma' wa aktsara lafdhan min ghairi. Menurut saya lafaz Ibnu Abbas yang seperti yang antum menghafal tadi, at-tahiyatul at-thayyibat as-salawatu lillah, itu lebih ajma', lebih general maknanya, lebih meliputi makna yang lebih besar. Lafdhan min ghairi, dari yang lain. Fa akhadtu bihi, sehingga itu yang aku pilih. Ghaira munannifin liman akhadha bi ghairi, tapi saya tidak mencela orang yang memilih lafaz yang lain. Mimma catat mimma thabata an Rasulillah, yaitu bacaan yang sahih dari Rasulullah, bukan karangan. Jelas? Dia syaratkan yang sahih dari Rasulullah SAW. Kalau sahih, silakan. Nah, siapa yang nak merujuk siat atau redaksi ini, mungkin bisa merujuk ke kitab Syekh Al-Albani. Beliau kumpulkan satu tempat khususnya di sifat salat Nabi Al-Asl, bukan mukhtasarnya di Al-Asl yang 3 jilid. Dengan demikian selesai pula pembelajaran hari ini, berarti tidak jadi ditunda. Memang tuan-tuan lebih cepat paham dari yang lain-lain, nampaknya, masya Allah, luar biasa ujung bacanya. Nah, dan lebih bertahan, lebih bertahan.
karena memang sudah malam juga. Kalau sebagian kan waktu nak ngantar anak pagi, makanya tengok jam kan. Nah, ala kulli hal walhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala tuh. Ya Syekh. Ada titipan yang bisa. Saya nak nerima titipan sekarang. Nah, enggak, di WA kan saja nanti mungkin bulan depan. Harus sekarang juga. Ini kan ada yang mesti sekarang, ada yang besok. Ya, soalnya Ahmad sudah wanti-wanti tadi. Nah, ya besok itu entahlah apa yang cerita sama dia. Nah, besok, pokoknya entahlah. Ya, nanti di WA kan, atau tanya sama ustaz yang lain. Atau bacakanlah soalnya, jawabannya besok aja. Nah, silakan. Titipan dari salah satu pengurus masjid, Besar besok. tapi tidak sesuai dengan pembahasan malam ini. Nah, itu yang payah jawabnya. Baik, silakan nak. Pertanyaan pertama, suatu masjid memiliki divisi santunan anak yatim dan menerima dana dari muhsinin. Apakah dana tersebut harus langsung disalurkan ke anak yatim, ataukah diperbolehkan dimasukkan ke kas anak yatim dengan pertimbangan adanya program santunan bulanan untuk anak yatim? Yang kedua, Ustaz, apakah diperbolehkan membuat kotak infak untuk santunan anak yatim, dan apakah membuat kotak infak santunan anak yatim tersebut termasuk bentuk perendahan kepada mereka, karena seolah-olah kita meminta-minta untuk mereka? Tapi memang susah dijawab, besok aja lah ya. Nah, asas utamanya ini kan adalah kepedulian. Jadi kalau istilahnya laisa 'alal muhsinina min sabil. Orang nak berbuat baik bebas, nak dia berikan setiap hari, nak bebaskan sekali sebulan, nak berikan sekali setahun. Jadi tidak ada keharusan harus langsung diserahkan hari itu juga tidak. Apalagi kalau sudah punya program santunan menjelang hari raya atau menjelang bukanya tahun ajaran baru, karena itu bagi bermanfaat. Jadi pada asalnya ini kan sebenarnya segala sebagai bentuk kerjasama. Kalau ditangani sendiri berat, tapi kalau bersama-sama ringan. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Intinya kita berbuat ihsan. Orang berbuat ihsan kenapa dipaksa-paksa? Nah, terserah dia kapan dia nak serahkan. Nah, ini kan infak dari orang lain, Ustaz. Orang lain tuh tahu nggak bahwa program kita seperti ini? Kalau dia tahu, dia kasih. Lagipun kadang 10.000 cuma dikasihnya, masa maksa-maksa pula. Nah, daripada antum kasih 10.000 untuk sarapan pagi tidak cukup. Lebih baik kumpul dulu 1 juta per orang minimal, kan itu kan? Oleh sebab itu tidak ada masalahnya untuk ini. Yang kedua, apakah itu bentuk kerendahan kepada mereka? Tidak, orang pergi jihad juga kadang orang mengumpulkan dana untuk itu. Nabi SAW pernah datang dari satu kabilah, tampilan mereka sangat menyedihkan. Lalu Nabi SAW mengumumkan untuk mengumpulkan sedekah untuk mereka. Kenapa pula dikatakan ini sebagai pelecehan? Justru ini menunjukkan kebersamaan dan persaudaraan. Saya tidak tahu kalau ada yang mengatakan mengumpul dana seperti sebagai pelecehan, dari mana pula alasannya? Karena Nabi tidak pernah melakukan donasi. Ini keliru. Nabi sering melakukan donasi dalam bentuk yang berbeda. Kadang-kadang justru melelang barang orang itu. Kadang-kadang menyebut kemana tasaddaqah halal. Atau beliau ada tamu tapi dia tidak bisa melayani. Siapa yang bisa melayani tamu Rasulullah SAW? Ini bab kebaikan, kenapa dipersempit? Sama dengan orang tidak boleh kasih duit sama anak-anak kalau di hari raya katanya. Terus orang tua aja mau dikasih, emaknya aja yang senyum sama kita, anaknya cemberut sama kita nanti. Ini bab ihsan ya, jangan dipersempit. Ini bab ihsan, jangan semua tasabuh. Tidak masuk tasabuh. Masa memberi tasabuh? Belum ada orang kafir itu kita sudah memberi juga. Masa ditasabuhkan ke situ? Jadi hari raya itu bergembira, maka buatlah orang bergembira. Anak-anak senangnya apa? Macam tak pernah, itu jadi anak tak bahagia nampaknya.
Ya, jangan dihalang-halangi yang seperti itu. Jelas? Alhamdulillah. Cuma saya punya usulan. Di negeri ini anak piatu lebih menderita dari anak yatim. Sah? Oleh sebab itu kalau tuan-tuan juga kumpul tuh anak yatim, saya kira juga bagus kumpulkan untuk anak piatu, karena mereka juga asasnya butuh. Kalau di negeri yang jalan syariatnya, memang ayah bercerai atau meninggal, istrinya bertanggung jawab, ada anaknya. Tapi kalau negeri kita belum cerai aja tidak tanggung jawab, apalagi sudah cerai. Bahasanya, saya yang sudah siapkan mobilnya, motornya, masa bensin saya beli lagi katanya. Dianggapnya anak itu sebagai motor, jadi nafkah itu sebagai bensin, sehingga dia tidak bayar. Nah kalau demikian, biasanya yang tidak punya ibu lebih hibah hati kita melihat yang tidak punya ayah kadang-kadang. Oleh sebab itu sering saya usulkan, kalau ada salahnya, tidak ada salahnya dibuat infak untuk anak yatim dan piatu. Terus bukan yatim piatu maksudnya, yatim dan piatu. Ada dalil yang melarang? Hah? Tidak ada dalil melarang infak akhirnya. Menurut orang-orang tidak ada dalil yang melarang. Jelas? Ini babnya kepada bab ihsan. Bab ihsan itu babnya pintunya musa', terbuka, luas. Jelas? Oleh sebab itu saya usulkan begitu. Tulis sekarang ya, jangan lambat-lambatkan lagi itu. Nah, dieksekusi langsung bahwa anak yatim memang dapat, anak piatu pun diberikan. Nah, tapi kalau sudah yatim tulisannya tidak bisa dikasih piatu karena itu untuk yatim. Barangkali juga mungkin dari sini kita mulai, mungkin tempat lain akan mengikuti nanti. Masuk lagi mandalla ala khairin kafaili. Ini yang saya lihat di lapangan. Dan banyak masukan dari masyarakat. Ustaz, piatu negeri kita lebih menderita daripada anak yatim, Ustaz. Tapi kota impak selalu anak yatim. Nah, makanya saya sampaikan, kalau ada yang bertanya seperti ini, sudah sering juga saya sampaikan. Tapi yang mengeksekusi kayaknya belum. Jangan-jangan Raudatul Salihin yang pertama nanti. Ya, kalau perlu dipiralkan pula. Ya, supaya diikuti oleh orang-orang dengan izin Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf. Jangan tambah pertanyaan lagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.